Bingung cara pengisian sensus penduduk online? Buka laman sensus.bps.go.id. Masukkan nomor induk kependudukan dan nomor KK Anda. Klik pada CAPTCHA lalu cek keberadaan. Buatlah kata sandi dan pilih pertanyaan keamanan, dilanjutkan buat password. Masukkan kata sandi yang telah dibuat. Baca panduan pengisian sensus penduduk, lalu mulai mengisi. Pilihlah bahasa yang disukai. Ikuti petunjuk, lalu jawablah seluruh pertanyaan dengan jujur dan benar. Pastikan Anda sudah mengisi seluruh pertanyaan, lalu klik tombol kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Selalu sehat dan tetap bahagia di rumah di samping ayah dan bundanya ya anak-anak sehat. Anak-anak sekalian, hari ini sudah mandi belum? Sudah ya? Sarapannya sudah juga belum? Nah, sekarang mandinya sudah, sarapannya sudah, berarti sekarang sudah siap-siap di depan TV akan menerima pelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak hebat, hari ini Selasa 21 April 2020 berjumpa kembali dengan acara homeschooling bahagia. Nah, acara ini terselenggara atas kerjasama Pemda Kota Bengkulu dengan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu serta RBTP Camkoha. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini dengan Ibu Leni, guru SD Kota Bengkulu akan menemani kalian insya Allah 1 jam ke depan. Ya, nah anak-anak hebat di rumah, mungkin kalian sampai saat ini sudah rindu ya, rindu belajar di sekolah, rindu dengan teman-temannya, rindu sama ibu gurunya. Tapi kita sampai hari ini harus tetap berdiam diri di rumah. Karena mengapa? Kita di Kota Bengkulu khususnya dan Indonesia terutama dunia umumnya sedang dilanda wabah pandemi yaitu COVID-19, Coronavirus Disease 19. Jadi kita diharapkan ikut mencegah serta memutuskan rantai virus tersebut. Dengan caranya apa anak-anak? Yang pertama, tetap berdiam diri di rumah. Nah, seandainya terpaksa keluar dari rumah harus pakai masker. Ya. Nah, selanjutnya kita jaga kesehatan terutama sering-sering cuci tangan. Jadi kita mencuci tangan dengan pakai sabun serta air yang mengalir. Selanjutnya, jaga jarak, terutama dengan orang-orang yang baru datang atau yang orang-orang yang baru kita kenal. Nah, selanjutnya, makan makanan yang bergizi. Nah, lalu minum dan tidur yang cukup biar imun tubuh kita stabil. Dan yang paling penting yaitu selalu beribadah dan berdoa biar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari virus ini. Ya anak-anak. Nah, Ibu ada nyanyi nih untuk pencegah Covid, tapi nggak banyak ya, cuman 3 bait aja. Kita pakai nadanya kalau kau suka hati. Nah, nanti kita ganti dengan kalau kau takut Covid. Nah, kalau diam di rumah kakinya seperti ini ya. Ini kan lantai. Ya. Ibu coba dulu, nanti kita sama-sama ya anak-anak ya. Nah, yang pertama, kalau kau takut Covid, diam di rumah. Kalau kau takut Covid, rajinlah cuci tangan. Kalau kau takut Covid, beribadah dan berdoa. Cegah Covid, kita sehat. Ya, kita mulai ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Siapa takut Covid,
diam di rumah. Siapa takut COVID, rajin cuci tangan. Siapa takut COVID, beribadah dan berdoa. Cegah COVID, kita sehat. Nah, anak-anak. Nah, itu ibu dengar itu. Kenapa ya? Ibu Leni tuh hari ini pakai kebaya. Tidak seperti yang kemarin-kemarin ngasih materi. Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Kenapa Ibu Leni hari ini pakai kebaya? Ibu Leni itu mau selfie. Oh tidak, kita kan tidak boleh keluar rumah. Masa sekedar selfie keluar rumah? Ibu Leni itu mau ke undangan. Oh tidak juga, hari ini kan hari Selasa. Terus kita harus menghindari keramaian dan kerumunan. Kenapa ya? Hari ini hari Selasa. Anak-anak, hari ini tanggal berapa ya? Hari ini tanggal 21 April 2020. Kira-kira kalau 21 April itu hari apa ya sayang? Iya bagus, itu ada yang menjawab, yaitu Hari Kartini. Nah anak-anak, jadi hari ini kita memperingati Hari Kartini ya. Ada yang nanya tuh, kenapa sih Bu Hari Kartini itu identiknya pakai kebaya? Ya anak-anak, jadi Ibu Kartini itu ya kita kenal, bangsa Indonesia mengenalnya sebagai pahlawan nasional perempuan yang memperjuangkan hak dan emansipasi perempuan. Nah, jadi walaupun hak dan emansipasi perempuan itu sudah didapatkan, tapi sebagai wanita kodratnya harus tetap rendah diri dan harus juga selalu lemah lembut. Jadi identiknya dengan memakai kebaya itu kita harus tetap berpenampilan lemah lembut ya nak ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dicontoh atau yang ditauladan dari Ibu kita Kartini? Yang pertama yaitu sederhana. Yang kedua mandiri. Yang ketiga tekun dan ulet. Nah, dan yang selanjutnya Ibu Kartini itu rajin belajar. Nah, jadi anak-anak kita sekarang mencontoh tauladan dari Ibu Kartini yaitu rajin belajar. Nah, walaupun kita sekarang dalam kondisi pandemi dan harus tinggal di rumah, kita tetap belajar. Siap ya anak-anak kita belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar matematika yaitu tentang keliling dan luas bangun datar. Nah, apa sih tujuan pelajaran kita hari ini? Nah, kita hari ini akan menentukan keliling bangun datar. Selanjutnya kita akan menentukan luas bangun datar. Nah, itu tujuan kita pada hari ini ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya apa sih keliling bangun datar itu? Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar. Nah, ini misalnya kalian disuruh guru untuk mengelilingi lapangan sekolah. Nah, tiba-tiba pas di pertengahan ada temennya yang manggil, Bu Guru, si Ani itu tadi tidak selesai. Ya, kenapa nak? Dia tadi pas setengah, tadi udah keluar. Jadi nggak sampai satu keliling. Nah, jadi anak-anak kalau tidak selesai dari tempat kita start sampai lagi ke tempat start berarti belum satu keliling. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini, bagaimana kita menghitung keliling bangun datar. Nah, selanjutnya bangun datar apa saja sih yang akan kita pelajari? Ya, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar bangun datar persegi, bangun datar persegi panjang, dan bangun datar segitiga. Ya, nah yang pertama kita akan menentukan keliling persegi. Bagaimana menentukan keliling persegi? Nah, persegi itu mempunyai 4 sisi. Nah, ini anak-anak.
Jadi sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Ya, itu bersegi mempunyai ukuran sisi keempatnya itu sama panjang. Jadi itu ciri-ciri persegi. Jadi ukuran keempat sisinya sama panjangnya. Nah, anak-anak, ibu ini ada membawa ini nih, itu perseginya. Nah, ini persegi. Jadi ukuran sisinya, sisi kiri, sisi kanan, sisi bawah dan sisi atasnya itu ukurannya sama. Nah, jadi ini ibu tulis satu aja ukurannya, tapi di kode seperti ini menandakan bahwa ukurannya itu sama. Nah, jadi bagaimana kita menentukan kelilingnya? Yang pertama bisa dengan menghitung seluruh sisinya. Nah, nanti kita masukkan ke rumus. Nah, coba kita hitung sama-sama. Kelilingnya 8 ditambah 8, 16, ditambah 8 lagi 24, ditambah 8 lagi 32. Ini kita menghitung keliling seluruhnya, hasilnya 32. Nah, jadi bagaimana kalau kita menggunakan rumus? Nah, jadi karena sisinya tadi ada 4, bisa kita jadikan rumusnya 4 kali sisi. Ya, dimana keliling persegi itu 4 kali sisi. Nah, yang ibu pegang contohnya tadi ukurannya 8 cm. Kalau kita hitung seluruhnya tadi 32 cm. Bagaimana kalau kita masukkan ke rumus? Nah, itu dia. Rumus keliling persegi 4 kali sisi, yaitu 4 kali 8. Jadi hasilnya 32. Sama kan? Jadi kita bisa menghitung seluruh jumlah sisinya atau kita masukkan ke rumus 4 kali sisi. Jadi contohnya tadi ada 8 cm, ukuran sisinya kita masukkan ke rumus. Jadi 4 kali 8 sama dengan 32 cm. Itulah keliling persegi tersebut. Nah, bagaimana anak-anak seandainya ditentukan kelilingnya? Bagaimana kita menentukan sisinya? Ini keliling persegi sudah ditentukan 60 cm. Bagaimana menentukan sisinya? Jadi cara menentukan sisinya adalah mana keliling kita masukkan ke rumus tadi. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Kelilingnya 60, masukkan ke rumus 4 kali sisi. Jadi mencari sisinya 60 dibagi 4 sama dengan 15. Jadi kalau kelilingnya 60 cm, dapatlah sisinya 15 cm. Ya anak-anak. Nah, itu untuk persegi. Sekarang kita masuk ke persegi panjang. Nah, bagaimana menentukan keliling persegi panjang? Persegi panjang itu mempunyai 2 pasang sisi. Jadi sisi PQ itu sebagai panjangnya dan RS. Sementara QR itu sebagai lebar dan PS sebagai lebar. Nah, jadi anak-anak ibu bawa contoh persegi panjang. Jadi persegi panjang itu mempunyai pasang sisi. Yang panjang, sisi yang panjang itu dinamakan panjang. Sementara sisi yang lebih pendek ini dinamakan lebar. Ya. Jadi panjangnya ada 2 dan lebarnya ada 2. Sehingga bisa kita masukkan ke rumusnya tadi 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Ya. Jadi itu rumusnya, atau bisa kita singkat 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, ya anak-anak. Nah, kita coba ke contoh. Tadi rumusnya. Nah, kita menentukan keliling persegi panjang yang ukuran panjangnya 15 cm dan lebarnya 8 cm.
Sekarang kita hitung dulu seluruhnya. Nanti baru kita masukkan ke rumus yang kita buat tadi ya. 15 ditambah 8, 23. 23 ditambah dengan 15, 38. 38 ditambah 8 sama dengan 46. Kita sekarang masukkan ke rumus. Nah, jadi rumusnya tadi 2 dikali buka kurung, panjang ditambah lebar tutup kurung. 2 dikali panjangnya tadi 15 cm dan lebarnya 8 cm. Ya. 2 dikali. Nah, anak-anak, nanti seandainya kalau kalian mendapatkan soal yang ada kurungnya, itu selesaikan dulu yang di dalam kurung. Jadi seperti itu, selesaikan dulu yang 15 tambah 8. Di 15 tambah 8, 23. Di 2 dikali 23 sama dengan 46 cm. Jadi sama hasilnya dengan kita menghitung seluruh kelilingnya tadi dengan kita memasukkan rumus. Itu untuk mencari keliling persegi panjang. Anak-anak. Nah, selanjutnya kita menghitung keliling segitiga. Nah, itu segitiga sama kaki. Ada sisi AB, ada sisi BC, sisi AC. Jadi sisi AB kita buat dengan sisi C, dan BC kita buat dengan sisi A, dan sisi AC kita buat dengan sisi B. Nah, jadi kita mencari keliling segitiga dengan menjumlahkan ketiga sisinya. Ini contohnya. Jadi nanti sisi A, sisi C ditambah sisi A ditambah sisi B, atau ketiga sisinya kita jumlahkan. Nah, sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Ini kita buatkan rumusnya. Itu rumus mencari keliling segitiga. Jadi sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Atau seluruh sisinya kita jumlahkan. Contoh soal. Nah, sisi segitiga itu 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Jadi kita jumlahkan ketiga sisinya menjadi 9 ditambah 12 ditambah 15. Hasilnya 36. Jadi seluruhnya sudah kita jumlahkan. Contoh soal kedua. Panjang sisi 18 cm, 10 cm, dan 14 cm. Jadi mencari kelilingnya 18 ditambah 10 ditambah 14, hasilnya 42 cm. Jadi ini cara mencari keliling segitiga. Lanjut kita ke tujuan yang kedua tadi, yaitu mencari luas. Luas bangun datar. Apa itu luas bangun datar, anak-anak? Ya, kita lihat sama ya. Luas bangun datar adalah besar daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Jadi itu mencari luas. Nah, selanjutnya kita pertama sekali mencari luas persegi. Jadi sebelum kita mencari luas persegi, terlebih dahulu kita mengenal tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Karena mengapa? Hasil dari luas persegi itu adalah bilangan pangkat 2. Dan sisinya adalah bilangan akar pangkat 2. Nah, ini penjelasan yang pangkat. Nah, itu pangkat 2 adalah perkalian antara dua bilangan yang sama dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2. Misalnya P kuadrat atau P pangkat 2 itu sama dengan P kali P. Dibacanya P kuadrat atau P pangkat 2. Contohnya 4 kuadrat itu sama dengan 4 kali 4. Ini 4 kali 4 itu sama dengan 16. Dan yang kedua contohnya 15 kuadrat sama dengan 15 kali 15, 225.
Nah, anak-anak, bilangan 16 dan 25 dan 225 ini disebut bilangan kuadrat. Ya. Nah, selanjutnya akar pangkat 2. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Nah, misalnya P kali P sama dengan R. Maka akar pangkat 2-nya sama dengan P. Ya. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang luas persegi. Sebelum kita belajar luas persegi ini, kita simak dulu pesan-pesan dari RBTV Camkoha berikut ini. Jangan lupa nanti tetap setia di RBTV Camkoha. Hai anak-anak hebat, kembali lagi kita dalam program Homeschooling Bahagia, persembahan dari RBTV Camkoha. Nah, kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu menghitung luas persegi. Nah, anak-anak, kita untuk menghitung luas persegi atau luas daerah persegi itu sama dengan kita menghitung berapa banyak ubin atau satuan untuk mengisi daerah tersebut. Nah, sekarang caranya kita menyiapkan dulu ubinnya. Nah, jadi Ibu sudah menyiapkan ubin untuk mengisi luas persegi tersebut. Ubin ini ukurannya 1 kali 1. Ya, jadi kita sekarang mencoba menghitung berapa ubin yang untuk mengisi luas persegi tersebut. Yuk, kita hitung dulu. Jadi, Ibu sudah menyiapkan persegi yang ukurannya 4 cm. Nggak 4 cm. Ingat anak-anak, tadi kita sudah belajar pertama tadi bahwa luas persegi itu keempat sisinya sama panjang. Ya. Nah, sekarang kita menyusun ubin ini ke dalam persegi yang telah disediakan. Nah, nanti berapa banyak ubin untuk mengisi persegi yang panjang sisinya 4 cm. Ayo nanti kita hitung sama-sama ya anak-anak ya. Nah, jadi biar enak kita hitung sama-sama. Perhatikan ya, kita masukkan, ingat ubinnya itu ukurannya 1 kali 1. Ya, kita masukkan ubin yang pertama. 1. Kita buat warna-warni biar enak dilihat nanti ya. Di ubinnya warna-warni. 2. 3. 4. Yo, nanti berapa kira-kira ubinnya sampai tertutup. Nah, ini baru dikit nih. Terus kita masukkan lagi. Sudah 4 ya, kita hitung sama-sama ya nak. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
10, 11, 12. Ya, hampir selesai ya. Tiga belas, 14, 15, 16. Nah, ternyata ubin untuk mengisi persegi yang ukuran sisinya 4 cm itu membutuhkan 16 ubin. Tulis dulu ya. Udah lama Ibu rindu sama spidolnya. Jadi ubin yang diperlukan untuk mengisi sisi persegi 4 cm adalah 16 peta ubin. Nah, anak-anak, 16 ini dapatnya kira-kira dari mana ya? Berapa kali berapa ya? Supaya dapat 16. Ternyata dapatkan dari 4 kali 4. Nah, dengan 16. 4 ini apa ya? 4 adalah sisi. Nah, berarti 4 kali 4 sama dengan sisi kali sisi. Atau disingkat dengan sisi kuadrat atau S kuadrat. Jadi, untuk menghitung luas persegi, itu kita menyusun ubin. Jadi, berapa banyak ubin untuk mengisi persegi itu? Jadi, ini kita sudah, jadi dengan ukuran sisi 4 cm itu membutuhkan 16 peta ubin. Nah, jadi 16 didapatkan dari 4 cm dikali 4 cm. 4 cm adalah ukuran sisi persegi. Jadi sisi dikali sisi atau sisi kuadrat. Ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, anak-anak, jadi mencari luas persegi tadi bisa kita hitung dengan rumus sisi kali sisi atau S kuadrat, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal berikutnya. Kalau tadi ukuran sisinya 4 cm. Nah, sekarang kita coba hitung yang ukuran sisinya 12 cm. Ada berapa sih luasnya? Nah, nanti kita masukkan ke rumus tadi. Sisi kali sisi, yaitu 12 kali 12. Nah, jadi hasilnya 144. Jadi luas persegi dengan ukuran sisi 12 cm adalah 144 cm persegi. Jadi cm kuadrat. Mengapa cm kuadrat, Nak? Karena itu kali. Jadi 12 cm dikali 12 cm. Ini cm-nya kita kalikan. Cm kali cm sama dengan cm kuadrat. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau seandainya luasnya yang diketahui? Kita disuruh mencari sisinya. Jadi itu kembali lagi tadi kita ke akar kuadrat. Jadi untuk mencari sisinya kita akarkan. Nah, itu ada contoh mencari berapa sisi dari luas persegi yang telah ditentukan, yaitu 400 cm kuadrat.
Jadi akar dari 400 sama dengan 20. Jadi sisi dari luas persegi 400 cm kuadrat adalah 20 cm. Selanjutnya kita mencari luas persegi panjang. Nah, sama seperti tadi ya, tapi tidak kita masukkan lagi karena sudah di persegi tadi. Jadi sama seperti persegi tadi. Persegi panjang itu membedakannya dengan persegi, sisinya ada yang sebagai panjang dan lebar. Tapi sama, kita masukkan ubin satuannya seperti tadi. Nah, ini ada di bawahnya 4 peta dan di sampingnya 3 peta. Jadi kalau kita hitung semua peta kan itu berjumlah 12 peta. Jadi sama saja dengan luas persegi tadi. Kalau luas persegi sisi kali sisi, nah kalau persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, itu untuk mencari luas persegi panjang. Jadi luasnya sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini sebagai contoh ya. Kita menghitung luas persegi panjang dengan panjang 13 cm dan lebarnya 6 cm. Kita masukkan ke rumus, mana rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya 13 cm dan lebarnya 6 cm. Jadi hasilnya 78 cm kuadrat. Ya, anak. Nah, selanjutnya menghitung luas segitiga. Nah, ternyata anak-anak segitiga itu bisa kita potong atau setengahkan dari persegi panjang. Nah, jadi segitiga adalah setengah dari luas persegi panjang. Nah, ini tentunya. Tapi kalau di segitiga itu ada alas dan ada tinggi. Jadi untuk menghitung luas segitiga itu menggunakan rumus setengah alas kali tinggi. Asalnya yaitu setengah panjang kali lebar dari persegi panjang tadi. Nah, contohnya. Nah, kita disuruh mencari luas segitiga dengan alas 5 cm dan tingginya 12 cm. Kita masukkan ke rumus setengah alas kali tinggi. 1/2 dikali 5 dikali 12. 1/2 dikali 60. Hasilnya 30 cm kuadrat. Itu mencari luas segitiga. Nah, anak-anak, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ya. Jadi Ibu memberi kesempatan 3 penelpon. Penelpon pertama itu menanya dengan Ibu. Nah, untuk penelpon yang kedua nanti, yang kedua dengan yang ketiga, itu Ibu akan memberikan kuis. Jadi kalian yang menjawab, ya. Kalian yang menjawabnya. Nah, anak-anak, kini siap-siap ya ke ininya, handphone atau teleponnya. Telepon ke nomor 0736 34 6771. Jadi yang penelpon pertama itu Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Nanti yang penelpon kedua dan ketiga Ibu yang ngasih pertanyaan. Jadi gantian. Nah, Ibu yang ngasih pertanyaan, kalian yang menjawab. Nah, ini anak-anak, nomornya ada di bawah ini loh. Nah, itu nah sayang. Nah, ada nomornya 0736 34 6771. Jadi ditunggu ya. Penelpon pertama Ibu kasih kesempatan bertanya. Untuk yang kedua nanti Ibu yang ngasih pertanyaan atau Ibu yang ngasih soal. Jadi nanti Ibu bisa lihat bisa tidak ya yang Ibu jelaskan tadi. Udah bisa ngitung belum keliling sama luas? Ayo, ditunggu teleponnya. Waalaikumsalam. Halo sayang, dengan siapa nak?
Waalaikumsalam. Halo. 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 Ya. Salam. Ya. Itu mencari segitiga ya nak ya? Cara mencari keliling jika tidak diketahui luasnya sama alatnya saja. Jadi yang diketahui kelilingnya sama tinggi ya? Ya. Jika diketahui luasnya sama alatnya saja. Ya. Itu Keliling jika tidak ada luasnya sama alatnya saja. ya. Jadi mungkin maksudnya seperti ini ya nak ya. Diketahui keliling mungkin sama kalau dia di persegi panjang itu panjang kali lebar sayang. Jadi mungkin ada yang diketahui keliling sama salah satunya diketahui panjang atau lebarnya saja mungkin maksudnya ya. Jadi begini, kalau diketahui keliling sama panjangnya, yang ditanya lebar itu sama dengan keliling dibagi panjang. Jadi dapatlah lebarnya ya nak ya. Mungkin itu maksudnya tadi. Ya. Ya nak ya. Sekarang yang kedua. Penelpon yang kedua ditunggu. Penelpon yang kedua ini. Waalaikumsalam. Penelpon yang kedua itu ibu yang bakal kasih soal nak. Nah jadi. Waalaikumsalam. Ya sayang, dengan siapa dan di mana nak? Azan Sawalebat. Oh, Sawalebat. Sekolahnya di mana sayang? Boleh nanya enggak? Boleh. Mau nanya apa sayang? Mau nanya apa nak? Selain bangun datar yang kita pelajari tadi, apakah masih ada bentuk bangun datar yang lain? Oh iya, bagus banget pertanyaannya. Terima kasih ya sayang ya. Jadi ibu jawab ya nak. Jadi Azam ya, bagus banget ya pertanyaannya. Jadi Azam menanyakan selain bangun datar yang kita pelajari tadi, apakah ada yang lain bangun datarnya? Waduh hebat banget ini. Jadi tadi kita sudah mempelajari bangun datar persegi, persegi panjang dan segitiga. Azam menanyakan apakah ada yang lain? Oh, masih ada nak ya. Jadi bangun datarnya selain yang tiga itu tadi ada trapesium, ada belah ketupat, ada jajar genjang, dan ada lingkaran serta layang-layang. Ya. Jadi ada 5 lagi selain dari 3 yang kita pelajari tadi. Nah, kalau di kelas 4 kita baru belajar 3 ini, mudah-mudahan di kelas selanjutnya kita akan mempelajari semuanya tadi ya. Jadi ada 8 semuanya bangun datar. Sudah kita pelajari 3, berarti nanti kita akan mempelajari lagi 5 ya sayang ya. Nah, makasih Azam. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, sebelum nelpon lihat dulu nih. Nah, Ibu mau kasih kuis nih. Nah, Ibu ada persegi yang ukurannya 9 cm. Anak-anak diharapkan untuk menghitung keliling dan luasnya. Ya, ayo. Nah, ini ya. Nah, Ibu punya persegi yang ukuran sisinya. Halo. Halo, Nak. Halo. Ya. Halo. Halo, Nak. Halo, sayang. Ibu, apa boleh dijawab pertanyaan, Bu? Nah,
Nah, tadi Ibu kan udah bilang untuk yang kedua, Ibu yang kasih pertanyaan nih. Nah, Ibu kasih kuis. Kalian yang disuruh menghitung ini. Ya? Kalian yang suruh menghitung ini. Ayo. Putus deh. Halo? Siapa lagi? Nah, jadi perhatikan dulu, Nak. Nah, jadi yang untuk penelpon berikutnya, perhatikan persegi ini. Ukuran sisinya 9 cm. Nah, tolong hitung berapa keliling dan luasnya. Jadi baru nelpon, hitung dulu ya, hitung. Masukkan rumus boleh, langsung dihitung sekaligus boleh. Halo. Jadi tahu nih, udah bisa belum hitung luas sama keliling? Halo? Halo? Putus, siapa lagi? Kalau tidak ada yang ini, gue tutup nih. Halo? Halo? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, Ibu ini masuk ke kesimpulan. Nanti setelah kesimpulan kita nyanyi Ibu Kartini sama-sama ya. Masih ada? Halo? Udah ya? Nah, berarti nggak ada yang jawab kuis nih. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Halo? Masih ada ini ternyata. Halo? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo? Waalaikumsalam. Halo? 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 Putus ya, Nak? Udah kita sekarang masuk ke kesimpulan. Nanti setelah kesimpulan di rumah kita siap-siap kita nyanyi Ibu kita Kartini sama-sama ya. Jadi kita sekarang masuk kesimpulan dulu. Nah, apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Yang pertama, menentukan keliling bangun datar selain menjumlahkan panjang semua sisi, dapat juga menggunakan rumus. Di mana rumus yang pertama mencari kelilingnya. Untuk mencari keliling persegi itu kita bisa menggunakan K sama dengan 4 kali sisi. Untuk mencari keliling persegi panjang, K sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar atau 2 ditambah 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar. Untuk mencari keliling segitiga, keliling sisi A atau sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 atau keliling A ditambah B ditambah C. Nah, untuk mencari luas persegi, kita menggunakan rumus luas sama dengan sisi kali sisi. Untuk mencari luas persegi panjang, luas sama dengan panjang kali lebar. Untuk mencari luas segitiga, luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Itu, Nak ya. Itu untuk kesimpulan kita pada hari ini. Nah, karena hari ini kita memperingati Hari Kartini, jadi sekarang sebelum Ibu tutup, kita nyanyi Ibu kita Kartini sama-sama ya, Nak. Yang semangat ya. Ya, kita nyanyi Ibu kita Kartini. Semuanya dan perempuan Indonesia seluruhnya, kita harus tetap kuat dan apalagi dengan keadaan sekarang ini ya. Nah, anak-anak, sampai di sini ini yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin banyak kurangnya, Ibu mohon maaf. Untuk kalau ada yang bisa diambil sebagai pelajaran itu alhamdulillah, semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian ya. Nah, semoga kita berjumpa kembali minggu depan, itu hari Selasa depan dengan Ibu Leni kembali di acara homeschooling bahagia. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita sama-sama berdoa dulu ya, Nak. Berdoa selesai. Ibu tutup dengan assalamualaikum.